Anda tidak lulus seleksi administrasi atau Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, ada kabar gembira untuk kita semua bahwa untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, ini di beberapa instansi sudah mulai diumumkan teman-teman, yaitu sejak kemarin tanggal 31 Juli tahun 2021. Dan bagi kalian yang belum muncul untuk pengumumannya, ini kalian cek secara berkala, karena menurut portal resmi SSCASN untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini nanti akan diumumkan yaitu mulai tanggal 3. Nah, di sini teman-teman, maaf, di sini periksa status verifikasi kamu mulai tanggal 2 teman-teman, mulai tanggal 2 Agustus ya tahun 2021. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita mau mengecek untuk lulus seleksi administrasi atau tidak, baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, itu caranya bagaimana? Kemudian langkah setelah nanti kita lulus bagaimana, kalau nggak lulus gimana. Serta di sini kita akan berbagi contoh ya, yaitu contoh yang tidak lulus seleksi administrasi dan nanti langkahnya bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang telah sering saya sampaikan pada video saya sebelumnya, yaitu ketika kita ingin mengecek apakah kita lolos seleksi administrasi atau tidak, ini caranya adalah cukup mudah. Yaitu yang pertama, kita bisa berkunjung ke sscasn.bkn.go.id, kemudian kita enter. Kemudian setelah sampai sini teman-teman, ini langsung klik di sini ya, kita klik login. Kita masuk dengan menggunakan username dan juga password yang dulu kita daftarkan. Yang mana untuk username ini adalah kita menggunakan nomor induk kependudukan, dan untuk password ini password yang sudah kita buat ketika kita membuat akun SSCASN. Kemudian kalian bisa langsung klik masuk di sini. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh yang tadi saya sajikan, yaitu contoh yang tidak lulus seleksi administrasi ya. Jika tidak lulus seleksi administrasi, ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya nanti kita bisa lulus seleksi administrasi. Nah, teman-teman semuanya, ketika kalian tidak lulus seleksi administrasi, di sini akan ada tulisan ini. Mohon maaf, Anda tidak lulus seleksi administrasi atau Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Kemudian di sini akan ada alasan TMS dari verifikator. TMS itu apa? Tidak memenuhi syarat ya. Alasan tidak memenuhi syarat dari tim verifikator ini adalah contohnya ini teman-teman. Ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Sebagai contohnya, ini kawan saya kemarin, itu adalah dia itu mendaftar untuk guru agama ya, mendaftar untuk guru agama PAI gitu kan, seharusnya S1 PAI. Akan tapi ijazah yang dilampirkan, yang diupload itu adalah ijazah MPI, yaitu Manajemen Pendidikan Islam. Otomatis di sana oleh tim verifikator itu dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya teman-teman, di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Nah ini ya, scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi, scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi. Nah ini teman-teman, syarat supaya kita bisa lulus seleksi administrasi adalah ini ya, ini dijelaskan sekalian. Syarat administrasi yang tidak terpenuhi, ini adalah kita tidak mengupload scan ijazah sesuai dengan persyaratan instansi, kemudian transkripnya pun juga tidak sesuai dengan yang disyaratkan instansi. Kemudian langkah berikutnya, jika kita dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi seperti ini teman-teman, ini saya rasa sama nanti untuk CPNS, P3K guru dan juga P3K non guru. Langkah berikutnya ini adalah kita bisa mengajukan sanggah ya teman-teman. Nah, kita bisa mengajukan sanggah dengan cara klik tombol ajukan sanggah berwarna kuning ini. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa masa sanggah akan berakhir pada tanggal 7 Agustus
2021 jam 23:59. WIB, ajukan sanggahan Anda sebelum tanggal tersebut. Nah, sobat semuanya, bagi kalian yang tidak lolos seleksi administrasi, langkah yang dapat dilakukan ini adalah kalian meminta dikaji ulang untuk berkas kalian kepada tim verifikator. Dengan cara kalian mengajukan sanggah teman-teman. Kemudian untuk tutorial cara mengajukan sanggah pada masa sanggah ketika kalian tidak lolos seleksi administrasi, itu videonya sudah saya sematkan di deskripsi. Silahkan kalian simak baik-baik yang ada di sana. Namun di sini perlu kita juga ketahui bersama bahwa yang bisa disanggah itu adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh tim verifikator atau oleh sistem verifikator ketika seleksi administrasi, dan bukan dimaksudkan untuk teman-teman itu atas dasar kesalahan dari pelamar. Misalkan kalian salah upload terus kemudian kalian ganti uploadnya, itu tidak bisa teman-teman. Nah, sekarang marilah kita cek berkas atau mungkin persyaratan apa saja yang tidak bisa disanggah ketika memasuki masa sanggah ketika kita tidak lulus seleksi administrasi. Oke, teman-teman semuanya, kira-kira apa saja yang tidak bisa disanggah pada masa sanggah jika kita tidak lulus seleksi administrasi? Yang pertama teman-teman, yaitu berkas tidak sesuai, kemudian berkas tidak lengkap, kemudian perbedaan kualifikasi pendidikan, kemudian unggahan yang salah. Nah, jelas teman-teman, sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB dan juga dari Permenpan RB yang mengatur tentang tata cara dan juga juknis ya terkait pengadaan CPNS, P3K guru dan P3K non guru. Saya rasa untuk di bagian seleksi administrasi dan juga masa sanggah di sana itu sama saja keterangannya, yaitu yang bisa kita sanggah itu adalah yang bukan kesalahan dari pelamar. Mungkin saja sistem atau tim verifikator itu dia melakukan sedikit kesalahan atau mungkin kesalahan sistem sehingga seharusnya lolos itu tidak lolos. Ya, di sini yang tidak bisa disanggah ini adalah yang pertama teman-teman, yaitu berkasnya itu tidak sesuai. Yang kedua, berkasnya tidak lengkap. Kemudian perbedaan kualifikasi pendidikan, kemudian unggahan yang salah. Nah, berkas yang tidak sesuai, ini contohnya bagaimana teman-teman? Untuk berkas yang tidak sesuai. Misalkan teman-teman itu ijazahnya itu adalah seharusnya persyaratan instansi itu adalah S1 Geografi misalkan ya. Nah, S1 Geografi. Dan di sana itu pada saat di Dapodik terdaftarnya itu adalah S1 Geografi. Akan tapi teman-teman itu yang kalian upload itu keliru. Nah, keliru ijazah yang PGSD misalkan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi semua itu harus sesuai dengan biodata yang diisikan. S1 kalian apa gitu kan. Kemudian berkas tidak lengkap teman-teman. Nah, ini bisa jadi ini sesuai dengan yang dibahas di live Instagram beberapa waktu yang lalu dari BKN, yaitu berkas yang tidak lengkap. Ini bisa jadi ketika mendaftar CPNS, di sana seharusnya ditempeli materai. Akan tapi ternyata tidak ditempeli materai sesuai dengan persyaratan instansi. Atau juga yang paling fatal itu adalah ingin menghemat materai, akan tetapi tidak menggunakan cara yang cerdik. Dengan cara apa? Contohnya, inilah teman-teman, seharusnya ada 4 berkas yang bermaterai, tapi kalian hanya cukup beli 1 materai, kemudian kalian tempel tanda tangan, scan, kemudian materai tersebut kalian lepas lagi, ditempel di berkas lain, tempel berkas lain, sehingga nomor sari materai itu sama dari keempat berkasnya, dan itu tentunya juga tidak dibenarkan. Kemudian juga ada yang menggunakan materai yang dari download ya, materi dalam bentuk JPG kalian cut, kemudian kalian crop, kalian pastekan, tanda tangani. Nah, itu adalah juga tidak dibenarkan. Kemudian perbedaan kualifikasi pendidikan, ini juga tentunya tidak dibenarkan. Kemudian unggahan yang salah teman-teman, ketika seharusnya kalian mengunggah file KTP, akan tapi yang kalian unggah itu adalah file KK misalkan, atau sebaliknya. Seharusnya kalian mengunggah yang ijazah, tapi kalian malah unggahnya itu transkrip nilai.
Kemudian juga ada yang transkrip nilai, seharusnya diunggah transkrip nilai, akan tapi keliru yang diunggah malah ijazah. Ditukar-tukar seperti itu. Itu juga hal yang tidak bisa disanggah. Dan teman-teman semuanya, setelah kalian melakukan sanggah sesuai dengan video yang ada di deskripsi, maka nanti kalian bisa lakukan masa sanggah ya, yaitu mulai tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus ini. Nah, ini adalah untuk yang jadwal yang baru ya. Kemudian nanti kalian akan diberikan sanggah, yaitu jawab sanggah pada tanggal 4 sampai 13 Agustus. Kemudian di sini akan ada pengumuman pasca sanggah teman-teman, yaitu pada tanggal 15 Agustus. Ini adalah saat yang paling menentukan. Apakah dari sanggah kalian itu kalian lolos atau kalian di sini tidak lolos. Tentunya di sini kalau teman-teman nanti lolos pada masa sanggah, kalian bisa lanjut untuk ikut yaitu SKD untuk CPNS dan juga untuk seleksi kompetensi tahap 1 untuk yang P3K. Kalau tidak lolos, ini teman-teman yang dilakukan itu hanyalah bersabar. Semoga di tahun depan nanti akan ada pembukaan lagi dan kalian itu bisa lolos ya. Belajar dari kesalahan tahun ini. Semoga bermanfaat ya. Demikian sobat semuanya, semoga kalian semua lolos ya seleksi administrasi dan bisa keterima CASN tahun ini semua. Wassalamualaikum